Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiga Ramdhani. Saya Muhammad Rendi. Saya Diki Jainuddin. Kami dari kelas 12 Ruminansia 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang syirkah. Pengertian syirkah. Kata syirkah menurut bahasa berarti ikhtilaj atau berbaur, atau mencampurkan dua bagian atau lebih, hingga tidak dapat dibedakan lagi antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Sedangkan syirkah menurut istilah merupakan suatu perserikatan yang terdiri dari dua orang atau lebih, yang didorong oleh kesadaran untuk memperoleh keuntungan. Arti lain dari syirkah merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu usaha yang mana keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Yang kedua, dasar hukum syirkah. Adapun dasar hukum syirkah adalah Al-Quran dan hadis. Berikut penjelasannya. 1. Al-Quran. Syirkah merupakan salah satu pelaksanaan tolong-menolong atau berbuat kebaikan antar sesama. Di dalam Al-Quran telah banyak dijelaskan bahwa tolong-menolonglah kalian dalam hal kebaikan. Nah, ini tentu dapat menjadi sebuah dasar hukum untuk melakukan syirkah. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walasyahrul haram walal hadya walal qalaid wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idha halaltum fasatadu wa la yajrimannakum sana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu dengan sampai kebencianmu kepada suatu kaum, karena mereka menghalangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Shadaqallahul adzim. Yang selanjutnya hadis. Adapun hukum dasar syirkah adalah mubah, boleh. Hal tersebut berdasarkan dalil hadis Nabi Muhammad SAW yang berupa takrir atau pengakuan beliau terhadap syirkah. Saat beliau diutus menjadi seorang nabi, orang-orang pada saat itu telah melakukan kegiatan bermuamalah dengan cara bersyirkah, dan Nabi Muhammad SAW membenarkannya. Sebagai sabda Nabi Muhammad SAW yang diturunkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku adalah pihak ketiga dari kedua pihak yang bersyirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satu berkhianat, aku keluar dari keduanya." Hadis riwayat Abu Daud, Al-Baihaqi, dan Ad-Darqutni. Selanjutnya adalah jenis-jenis syirkah dan contoh syirkah. Secara umum, jenis syirkah terdiri dari 5, yakni syirkah inan, abedan, mufawadah, wujuh, dan syirkah mudarobah. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.
Syirkah inan. Syirkah inan merupakan syirkah yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing memberikan kontribusi berupa kerja, amal, dan modal atau mal. Adapun hukum dari syirkah inan sendiri adalah mubah. Hal tersebut berdasarkan dalil sunnah. Adapun contoh dari syirkah inan sebagai berikut. Diki dan Randy merupakan sarjana lulusan bisnis ekonomi. Kemudian mereka berdua sepakat untuk menjalankan bisnis rumah makan. Kemudian keduanya masing-masing memberikan kontribusi sebesar 80 juta rupiah. Diki dan Randy sama-sama bekerja dalam syirkah tersebut. Dalam syirkah inan, modalnya harus berupa uang. Selain itu, untuk keuntungan didasarkan pada kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya, dan kerugian ditanggung oleh kedua orang tersebut, yaitu Diki dan Randy. Kedua adalah syirkah abnan, merupakan syirkah antara dua belah pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa memberikan kontribusi modal. Contoh syirkah abnan. Wiga dan Diki sama-sama menjadi seorang nelayan dan bersepakat untuk melaut bersama-sama guna mencari ikan. Diki dan Wiga juga sepakat jika nanti memperoleh ikan akan dijual dan hasilnya akan dibagi dengan keuntungan sebagai berikut. Diki mendapatkan 70% dan Wiga mendapatkan sebanyak 30%. Syirkah abnan tidak harus dilakukan bersama pekerjaan yang sama, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh pekerjaan yang berbeda. Namun perlu diketahui, pekerjaan yang dilakukan itu merupakan suatu pekerjaan yang halal dan bukan pekerjaan yang haram. Yang ketiga, syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah syirkah dua belah pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja atau amal, dan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal atau mal. Pada hakikatnya, syirkah wujuh merupakan bagian dari syirkah abnan. Contoh syirkah wujuh, Wiga dan Randy merupakan kedua tokoh yang dipercaya oleh para pedagang. Wiga dan Randy syirkah wujuh dengan cara membeli barang dari seseorang pedagang secara kredit. Kemudian Wiga dan Randy membuat sebuah kesepakatan bahwa masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Kemudian Randy dan Wiga menjual barang tersebut dan hasil atau keuntungannya dibagi menjadi 2. Sementara harga pokoknya dikembalikan kepada pedagang. Yang keempat adalah syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah merupakan syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah yang ada. Syirkah jenis mufawadah ini boleh dipraktikkan karena pada setiap jenis syirkah di atas sah dan boleh dicampur atau gabung menjadi satu. Keuntungan syirkah jenis mufawadah ini tergantung pada kesepakatan yang telah ditentukan, sedangkan untuk kerugiannya ditanggung sesuai dengan jenisnya. Yang kelima dan terakhir adalah syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah merupakan syirkah antara dua belah pihak atau lebih, di mana satu pihak memberikan kontribusi kerja, amal, sedangkan pihak lainnya memberikan kontribusi modal, mal. Yang selanjutnya adalah rukun dan syarat syirkah. Adapun rukun dan syarat syirkah ada 3. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dua belah pihak yang berakad atau akidani. Syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan atau ahlinya, melakukan tasharruf atau pengelolaan harta. Yang kedua, objek akad, maqud alaihi, terdiri atas pekerjaan atau modal. Syarat pekerjaan atau benda yang boleh dikelola dalam syirkah adalah harus halal dan diperbolehkan dalam agama, dan pengelolaannya dapat diwakilkan. Yang ketiga dan sekaligus yang terakhir adalah akad sigat. Syarat sah akad harus berupa tasharruf, adalah harus adanya aktivitas pengelolaan. Jadi kesimpulan syirkah adalah suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang kesepakatannya bisa diatur atau dibuat oleh orang-orang yang melakukan syirkah tersebut.
dan hukumnya adalah halal asalkan pekerjaannya itu juga halal seperti mencari ikan atau yang lain. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah karena kami di sini masih tahap belajar. Ditutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.